Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Haleluya, puji Bapak Yahweh, sahabat Shalom, manusia-manusia Elohim yang dikasihi oleh Yesua. Inilah Syabat pertama tahun 2025. Puji Bapak Yahweh. Ya, luar biasa, terus bergulir, melek merem, tahu-tahu bulan Juni. Melek merem, tahu-tahu tahun baru lagi. Betul kan ya? Haleluya, luar biasa, cepat kan? Dahsyat. Ya toh, melek merem, harpazo. Wah, gitu, luar biasa kan? Ya, itu yang kita tunggu-tunggu. Ya, nggak lama lagi kan kita akan merayakan perayaan Pesah. Ya kan, nggak lama lagi. Ya, cepat sekali. 4 bulan itu seperti sekejap mata. Saudara merasakan 2026, mohon maaf, 2024 kan begitu cepat, saudara ya. Pikirannya 2026 aja. Iya. Ya, puji Bapak Yahweh, hari ini kita akan lanjutkan pengajaran dari time travel. Kita akan terus menggalinya. Time travel yang ke-44. Saya beri judul Rahasia Stereogram Moshe. Ini luar biasa, saudara. Kapan hari rahasia stereogram yang kapan hari apa? Simeon Levi. Leo. Ya, Simeon Levi. Ya, Simeon Levi. Ya. Ini kata stereogram, saudara tahu nggak sedikit ya? Behind the scene nih. Ya, tak kasih tahu behind the scene. Kan beberapa hari yang lalu kan kita ketemu kan waktu tutup buka tahun. Saudara buka, saya tutup, ya kan? Itu maksudnya tutup buka tahun gitu loh ya kan. Bukan berarti saudara pas jam 12 malamnya, tidak. Saudara sudah buka, saya baru tutup, akan tutup begitu kan ya. Nah, terus kemudian saya kan tiba-tiba itu saya sudah mulai persiapan dengan Bapak Yahweh untuk menyiapkan mengenai time travel, mengenai Moshe, ya kan? Judulnya bingung, saudara. Sampai hari itu belum ketemu. Sampai saat saya berikan, kalau nggak salah, pengajaran hari, apa itu, hari Rabu ya. Waktu Old and New itu ya, hari Rabu. Dan kemudian saya akan nyeletuk. Stereogram. Wah, baru kilingan. Nggak luar biasa Ruah Yahweh Elohim. Ini tepat ini. Jadi, Ruah Yahweh Elohim itu bergerak itu luar biasa, saudara. Ya, tanpa disadari, saya cari-cari nggak ketemu. Tiba-tiba saat ministry bisa keluar sendiri, dan itulah yang menjadi keinginan Elohim Yahweh untuk disampaikan. Dan begitu saya renungkan, wah dahsyat, luar biasa. Ya, ini perkara yang kecil, saudara. Perkara yang kecil. Ya, jadi kalau saudara terus bergulir, berjalan penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, ya, jalannya normal. Nggak ada jalannya yang tiba-tiba saudara penuh dengan Ruah Yahweh Elohim itu lompat-lompat, begitu geleng-geleng. Enggak seperti itu. Normal. Saudara jalan normal, bicara normal, mendengar secara normal, melakukan aktivitas secara normal, enggak goyang-goyang, gemeter-gemeter gitu. Enggak. Beda saat saudara worship, beda ya, beda. Enggak apa-apa kalau worship ya, saudara goyang-goyang, gemeter-gemeter, melihat virtual reality, menangis, enggak masalah. Tapi jalan kan tidak selalu sebegitu, saudara ya. Biasa saja, tenang saja, seperti hari-hari biasa. Ya, nah tapi di sela-sela itu Ruah Yahweh Elohim bergerak. Nah itu luar biasanya di situ. Ya, tidak ada yang aneh, semuanya normal. Ya, kalau saudara lihat nanti peristiwa apa saja dari kejadian Bereshit sampai kelahiran Yeshua itu normal, jalannya normal, flow-nya itu normal, saudara. Ya, bahkan sampai mereka dipenuhi dengan Ruah Yahweh Elohim saat Pentakos itu normal, saudara. Normal semuanya, ya. Cuman mereka ada power begitu saja untuk memberitakan kebenaran Dafar Elohim saat itu. Kalau kita bicara soal Shavuot, ya. Jadi nggak ada yang istilahnya itu ya, dulu di Yunani kan banyak ekstrim-ekstrim model-model kayak gitu kan ya. Ya kan,
gemeter gitu. Orang pada bingung semua. Lu ngapain gemeter? Kesetrum atau gimana gitu kan? Seperti itu kan? Ya kan? Nah, itu kan rada aneh gitu ya kan? Enggak. Ikut Bapak Yahweh, penuh Roh Yahweh normal. Ya, tapi ada dynamit, ada kuasa, ada kekuatan yang berbeda. Ya, itu beda ya. Haleluya. Ya, saya akan lanjutkan. Jadi saudara jangan sampai bergabung dengan pelayan menorah, tiba-tiba saudara melakukan hal-hal yang super aktif yang lain daripada yang lain. Wah, nanti disalahkan nih. Pelayan menorah ngajarin apa ini seperti ini? Kan lucu saudara ceritanya. Padahal saya nggak ngajarin apa-apa saudara ya. Saya cuma ngajarin virtual reality, saudara terjamah sendiri, tapi saudara lanjutkan. Itu yang berbahaya di situ. Kalau sudah balik ya normal saudara. Ya, sudah balik ya normal. Oke? Ya, baik. Kita akan masuk di dalam pengajaran time travel. Iya, hari ini sudah sampai yang sesi yang ke-44. Kalau saudara semua yang di luar sana mendengar 44, berarti saudara ketinggalan 43. Ya, jadi saudara yang belum baru pertama kali dengar, mohon saudara lari ke nomor 1. Silakan saudara menyelami, ya, cepat-cepatan karena waktunya sudah sangat terbatas. Ya, waktunya sudah sangat terbatas, sangat-sangat terbatas sekali. Kalau saudara nggak cepat, saudara nggak dapat rugi besar. Baik, kita akan masuk di dalam pengajaran time travel yang ke-44, yaitu stereogram Moshe. Ya, haleluya. Stereogram Moshe. Untuk dapat memahami daftar Elohim dengan baik dan benar, kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar pula. Ya, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena ada kekayaan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang Elohim Yahweh sediakan buat saudara saya, dan di luar itu miskin adanya. Wajib diingat bahwa banyak ayat di dalam Tanakh dan Brit Kadasa yang menjelaskan mengenai penciptaan Shemayim sampai Yerusalem yang baru. Masalahnya ayat-ayat itu terserak seperti permainan puzzle, sehingga mintalah pimpinan Roh Yahweh Elohim menempatkan ayat-ayat itu di posisi yang benar, sehingga akan tercipta the grand plan daftar Elohim dengan sempurna, dengan luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Kemudian akar pola Ibrani yang benar kembali ke huruf Ibrani, ya, huruf Ibrani karena akarnya Ibrani, ya baliknya ke Ibrani. Kita bukan dari akar Yunani, jadi nggak belajar bahasa Yunani, ya, bahasanya bahasa Ibrani. Kita paling tidak harus tahu 22 huruf Ibrani, dan di dalamnya ada piktograf. Setiap huruf punya gambar, ya. Alef itu kepala kerbau, bet itu jalan atau rumah, gimel itu onta atau mengangkat, kemudian dalet itu pintu dan sebagainya. Kemudian selain daripada kekuatan piktograf, ada juga kekuatan angka gematria, di mana inilah angka-angka kepastian, ya, angka-angka kepastian yang Elohim Yahweh berikan buat saudara dan saya untuk dapat memahami, sehingga sangat luar biasa hasilnya. Alef 1 sampai Yod 10, kemudian diteruskan Kaf 20 sampai Kof 100, kemudian setelah itu kelipatannya Res 200, Shin 300, dan Tau 400, ya. Ini merupakan satu paket yang sangat luar biasa yang Elohim Yahweh sediakan buat saudara dan saya untuk dapat melihat kedahsyatan, melihat stereogram daftar Elohim. Luar biasa saudara, dari berbagai sisi dengan berbagai kedalaman-kedalaman, sehingga saudara dapat memahami kekayaan yang luar biasa yang Elohim Yahweh berikan buat saudara dan saya. Time travel, pengajaran melintasi waktu, itu pengajaran melengkapi saudara dan saya untuk menggali daftar Elohim dan memahami case by case, kasus per kasus, membongkar roh jahat, jenis apa yang bersembunyi atau menguasai manusia, mengenali karakter-karakter manusia, supaya manusia-manusia Elohim berkemenangan di dalam Yeshua HaMashiach, sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpazo. Ada 7 navigasi daftar Elohim yang saya berikan, yang saya buat sendiri. Jadi ini bukan patokan daftar Elohim, tapi buatan saya untuk memudahkan saudara dapat tahu posisi di mana kita sedang belajar. Kita sedang menggali daftar Elohim. Kita ada di nomor 3, yaitu fase lahirnya Israel sampai Israel terjajah. Ya. Dan di fase 3 ini ada sub-fase lagi. Ya, mulai dari lahirnya Israel sampai di Misraim, Mesir, itu sudah kita lampaui, kita Bereshit, kita Kejadian. Sekarang kita masuk yang bagian yang kedua,
yaitu perjalanan dari Mesir sampai Kanaan. Nanti masih ada lagi, setelah itu masa hakim-hakim, masa raja-raja, masa pembuangan, masa kembali dari pembuangan. Masih banyak, saudara ya. Nah, prinsip nubuatan adalah pola, prophecy the pattern, jangan pernah dilupakan. Karena Elohim Yahweh bergerak dengan cara yang dahsyat melalui prinsip ini. Contohnya apa? Kita sedang belajar mengenai Moshe. Moshe itu bukan cuma sejarahnya saja, bukan cuma kisah karakternya saja, tetapi juga mengandung nubuat. Ya, nubuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Karena itu, prophecy is a pattern. Kemudian pola satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7, yaitu hurufnya Zayin. Ya, ini polanya. Pola Bapak Yahweh adalah Syabat. Waktu pola Bapak Yahweh adalah Syabat. Syabat itu angka 7. Kemudian ya, timernya untuk melihatnya, saudara harus lihat Israel. Karena perjanjiannya kekal untuk selama-lamanya. Untuk skop bangsa atau nation, bukan untuk skup pribadi. Untuk skup pribadi, kalau selama ini mereka menolak Yesua, maka mereka juga bernasib yang sama dengan orang-orang Goyim yang menolak Yesua HaMashiach. Jadi, ini satu hal yang harus kita pahami. Kita akan masuk di dalam time travel 44 rahasia stereogram Moshe. Ya, kita akan baca di dalam kitab Shemot. Kitab Shemot itu kitab nama-nama, ya, ngerti ya? Ya, jadi bukan keluaran. Keluaran itu karena niru Inggris, bahasa Inggrisnya Exodus. Nah, Exodus itu keluaran, tapi Shemot itu nama-nama. Kita sudah belajar, ya, kita sudah belajar di time travel yang sebelumnya. Jadi kitab ini namanya adalah kitab nama-nama. Rodo antik, cuman ya mau tidak mau ya sudah diterima saja. Ya. Baik, kita akan melihat kitab nama-nama pasal 2 ayat 1 sampai 25. Silakan Brother Reno. Keluaran 2 ayat 1. Seorang pria dari keluarga Lewi menikahi anak perempuan Lewi. 2. Wanita itu mengandung lalu melahirkan anak laki-laki. Ketika ia melihat bahwa anak itu elok, ia menyembunyikannya selama 3 bulan. 3. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikan anak itu lebih lama lagi, ia mengambil sebuah keranjang yang terbuat dari daun pandan dan melapisinya dengan damar dan ter. Dan ia meletakkan bayi itu ke dalamnya, lalu menaruh keranjang itu di antara alang-alang di tepi sungai Nil. 4. Kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan dialami anak itu. 5. Datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai, sementara para dayangnya sedang berjalan di tepi sungai Nil itu. Ketika ia melihat keranjang di antara alang-alang, ia menyuruh wanita pelayannya untuk mengambilnya. 6. Lalu ia membukanya dan melihat bayi itu. Tampaklah bayi itu menangis. Ia merasa kasihan pada bayi itu dan berkata, "Ini adalah anak orang Ibrani." 7. Kakak perempuan bayi itu berkata kepada putri Firaun, "Bolehkah aku pergi dan memanggil seorang wanita dari orang Ibrani yang dapat menyusui, supaya ia dapat menyusui bayi itu bagimu?" 8. Dan putri Firaun itu menjawab kepadanya, "Pergilah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. 9. Putri Firaun berkata kepadanya, "Bawalah pergi bayi itu dan rawatlah dia bagiku, dan aku akan memberi upah kepadamu." Wanita itu membawa bayi itu dan merawatnya. 10. Anak itu bertumbuh, lalu ia membawanya kepada putri Firaun dan mengangkatnya menjadi anaknya, lalu menamainya Moshe sambil berkata, "Sebab aku telah menariknya keluar dari air." 11. Moshe pun menjadi dewasa, ia pergi keluar kepada saudara-saudaranya dan melihat kerja paksa mereka. Dan ia melihat orang Mesir yang sedang memukuli seorang Ibrani, salah seorang dari saudaranya itu. 12. Kemudian ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikannya di dalam pasir. 13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, tampaklah 2 orang Ibrani sedang berkelahi. Ia bertanya kepada orang yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul sesamamu?" 14. Namun orang itu berkata,
Siapa yang mengangkatmu sebagai pemimpin dan hakim atas kami? Apakah dengan mengatakan demikian engkau akan membunuh aku, seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Maka takutlah Moshe, dan ia berkata, tentulah perkara itu telah diketahui. 15. Ketika Firaun mendengar perkara itu, ia berusaha untuk membunuh Moshe. Namun Moshe melarikan diri dari hadapan Firaun dan tinggal di tanah Midian, dan ia duduk diam di tepi sebuah sumur. 16. Imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang dan menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kawanan domba ayahnya. 17. Datanglah para gembala menyuruh mereka pergi. Lalu bangkitlah Moshe menolong mereka. Kemudian memberi minum kawanan domba mereka. 18. Ketika mereka pulang ke Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa kamu pulang sangat cepat hari ini? 19. Mereka berkata, seorang pria Mesir telah menolong kami dari gangguan para gembala dan juga menimba air untuk kami dan memberi minum kawanan ternak. 20. Lalu ia berkata kepada putri-putrinya, di manakah dia? Lalu, mengapa kamu meninggalkan orang itu? Panggillah dia dan ajaklah makan roti. 21. Moshe bersedia tinggal di rumah orang itu. Lalu ia memberikan putrinya Zipora kepada Moshe. 22. Ia melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Gershom. Karena ia berkata, aku telah menjadi seorang pengembara di negeri lain. 23. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Dan Bani Israel mengerang oleh karena perbudakan mereka dan menjerit meminta pertolongan. Dan jeritan mereka itu naik ke hadapan Elohim. 24. Elohim mendengar keluh kesah mereka, dan teringatlah Elohim akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakov. 25. Elohim melihat Bani Israel, dan dia memedulikan mereka. Haleluya. Terima kasih. Saudara sudah baca dari kitab Shemot, nama-nama, Keluaran, pasal 2 ini, pasal 2 nih ya, ayat 1 sampai 25. Berapa jangka waktunya? Berapa jangka waktunya? 40 tahun, Pak. Terima kasih, Pak Stephen. Betul. Saudara bayangin, saudara baca nggak sampai 5 menit. Tapi dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, sebetulnya itu lebih dari 40 tahun. Diambil saja rata-ratanya karena Moshe lahir. Dan sampai Moshe melarikan diri dari Misraim. Cuman satu pasal, tapi seringkali terlewatkan dalam kehidupan saudara dan saya. Apalagi kalau bacanya cepat. Sudah baca firman berulang-ulang sampai 25 kali, 50 kali, 75 kali, 100 kali, ceritanya juga sama. Betul kan? Setiap baca firman, pas di kitab Shemot, Keluaran, nama-nama, pasal 2, sudah baca 25 kali, atau 50 kali, atau 100 kali, langsung bacanya itu sudah tidak pakai mikir. Di luar kepala. Betul kan? Di luar kepala bacanya. Bayangin. Tidak di dalam kepala, saudara. Di luar kepala. Nggak ngerti caranya bagaimana, saudara mikir sendiri. Jadi sudah langsung set, nggak sampai 1 menit, selesai. Nggak pernah direnungkan. Nggak pernah dilihat time frame-nya. Saya bisa lihat, padahal kalau dilihat time frame-nya, 40 tahun minimal. 40 tahun minimal. Lama, saudara, 40 tahun itu. Ya, bukan waktu yang singkat. Nah, nunggu 10 tahun aja juga lamanya kayak begitu, saudara. Ya, padahal itu 40 tahun lebih, saudara. Cukup lama. Belum lagi faktor lama itu dirasakan dengan penderitaan. Wah, tambah lama, saudara. Kapan selesainya? Begitu kan? Ya, biasanya seperti itu. Kalau dapat masalah, ini masalah kok gak selesai-selesai gitu loh. Ya kan? Ujungnya itu ada di mana? Selesainya ada di mana? Lama sekali rasanya. Ya, tapi kalau sudah lewat, menoleh,
Oh iya, cepat ya, seperti itu saudara. Dasar manusia, ya kan? Seperti itu kan? Jadi 40 tahun itu adalah satu proses yang sangat luar biasa dan diceritakan hanya dalam satu fatsal saja. Ya, satu fatsal. Nah, kita akan melihat. Yang pertama adalah ayat pertama. Seorang pria dari keluarga Lewi menikahi anak perempuan Lewi. Jadi dua-duanya dari suku Lewi. Ya, kita akan tahu nama orang ini dan perempuan ini. Namanya siapa? Kalau saudara masih ingat? Yokebed dan Amram. Ya, namanya adalah prianya adalah Amram, yang perempuan adalah Yokebed. Ya, dua-duanya dari suku Lewi. Apakah ini satu kebetulan? Jawabannya adalah Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Saudara bisa ikutin 3 pengajaran. Pengajaran Time Travel 37, 38, dan Time Travel 31 dan 32. Ya, Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya. Ini bukan satu kebetulan. Ya, tetapi Elohim Yahweh dengan kemahatauannya, dia sudah tahu terlebih dahulu. Sudah tahu terlebih dahulu. Dan ini ada urut-urutannya, saudara. Melalui 3 pengajaran ini, Time Travel 37, 38, dan 31, 32, saya gabung jadi satu, pengajaran only. Saudara yang belum sampai sana, ikutin balik sana ya, supaya saudara dapat memahami keindahannya. Bukan suatu kebetulan. Karena apa? Saudara bisa lihat di sini. Di dalam Shemot, ya, 6 ayat 16 sampai 20, itu tertera silsilah daripada Lewi, anak-anak Lewi, ya, daripada Lewi dan anak-anaknya. Silakan Brother Enoch untuk bisa dibaca 16 sampai 20. Terima kasih. Keluaran 6 ayat 16. Inilah nama anak-anak Lewi menurut generasi mereka. Gershon, Kehat, dan Merari. Dan tahun-tahun kehidupan Lewi ada 137 tahun. 17. Anak-anak Gershon, Libni, dan Shimei menurut kaum-kaum mereka. 18. Anak-anak Kehat, Amram, dan Yizhar, dan Hebron, dan Uziel. Dan tahun-tahun kehidupan Kehat ada 133 tahun. Di 19, anak-anak Merari, Mali, dan Musi. Inilah kaum-kaum Lewi menurut generasi-generasi mereka. 20, Amran mengambil Yokebed, adik ayahnya, menjadi istrinya, yang melahirkan Harun dan Moshe baginya. Dan umur Amram ada 137 tahun. Iya, terima kasih. Jadi kita bisa melihat silsilahnya dengan sangat jelas. Orang Israel itu menjaga silsilah, saudara. Ya, menjaga silsilah ternyata. Bukan satu kebetulan loh. Mereka secara nature, ya, itu mereka eh, punya tradisi, punya kebiasaan. Ya, saya yakin ini ada hubungannya dengan cara Elohim Yahweh untuk menunjukkan kepada saudara dan saya. Ya, menunjukkan mengenai apa? Menunjukkan silsilah Yesua Hamasiah. Ya, itu memvalidasi bahwa Yesua Hamasiah turun dari generasi Raja Daud dan itu sah. Daud sendiri turun dari generasi suku Yehuda. Yehuda sendiri turun dari generasi yang dilahirkan dari Yakov. Ya, dan punya ayah Yisak, punya kakek Abraham. Saya bisa lihat, dan Abraham diturunkan dari generasi apa? Abraham. Sam. Shem. Nah, ini kita harus belajar nih. Bukan Sam, tapi Shem.
Ya, jadi harus ada H-nya. Dikasih H. Shem. Jadi kita nggak salah lagi. Ya, kalau cuma ngomong Sam, 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 akan keluar sedikit pengertiannya. Shem. Begitu kita tahu Shem, berarti itu artinya adalah Nama. nama. Sudah ya, jadi dari pertama Elohim Yahweh itu sudah istilahnya itu sudah menunjuk satu pattern mengenai nama. Betapa pentingnya nama. Saya lihat dunia mengatakan apa arti sebuah nama. Gara-gara itu racunnya masuk ke daerah-daerah yang lain. Saya bisa lihat sekali Yesus tetap Yesus. Padahal itu bukan nama. Nah, ya kan? Racun kan? Padahal dari pertama kali Elohim Yahweh menentukan nama. Karena nama itu berkenaan sangat erat dengan identity. Ya, dengan identitas. Dan di dalamnya juga ada maknanya. Nama itu punya makna. Ya, mungkin nama-nama yang sekarang kadang-kadang nggak punya makna. Ya, tapi ya kebanyakan ada namanya. Tapi rada sulit kadang-kadang. Ya kan? Agak sulit. Bejo. Ya kan? Berarti dia kan diharapkan seumur hidupnya untung terus. Bejo terus. Betul kan? Selamat. Supaya hidupnya selalu kena selamat terus. Sampai akhirat. Jadi ceritanya bukan begitu. Betul kan? Sugiarto. Nah, ya kan? Supaya apa? Sugih harta. Begitu kan? Jadi ada maknanya. Bukannya nggak ada maknanya, ada maknanya. Ya. Tapi sekarang agak sedikit rancu. Ya kan? Agak sedikit rancu. Ya nggak tahu namanya bisa diartikan atau tidak. Tapi yang jelas, kitab suci itu sudah mengajarkan. Dan setan dia berusaha mengalihkan soal nama itu dari sejak kejadian pasal 3. Setan tidak mau sebut nama Yahweh. Tidak mau, saudara. Kalau setan sebut nama Yahweh, kira-kira apa yang terjadi? Kenapa dia tidak mau? Kenapa setan tidak mau sebut nama Yahweh di kejadian 3? Kenapa dia tidak mau? Kenapa tidak mau? Gampang jawabannya, saudara. Karena Ya, kenapa? Takut manusia jatuh dalam dosa. jika nama Takut. Yahweh Manusia jatuh disebut dalam itu akan menghancurkan dia, Pak. Ya, itu beberapa alasan setelahnya. Sebetulnya ada satu faktor yang dia tidak mau sebut nama Yahweh. Karena nanti proyeknya dia, ya, apa yang dia tawarkan di dunia ini, produk-produknya dia tidak laku. Tidak laku. Karena dia sendiri pakai nama Yahweh, nyebut nama Yahweh. Betul kan? Tidak laku produknya dia. Produknya dia kan nama dewa-dewa. Lah dianya sendiri ngomong mengakui nama Yahweh. Di dalam nama Yahweh, lihat tangan, lihat lihat tangan, lihat paku kan? Atau lihat paku, lihat tangan. Dia akan merusak pencitraannya dia. Planningnya dia bubar, saudara. Ya, jadi apa yang dia jajakan ke dunia ini nggak laku. Saya bisa lihat bahwa dianya sendiri memanggil nama Yahweh. Jadi orang-orang yang tidak mau menyebut nama Yahweh itu sama dengan orang-orang itu mengikuti patternnya Satan. Sudah bisa lihat. Ya, karena Satan tidak mau sebut nama Yahweh. Ya, ini berkenaan dengan nama. Ini penting sekali. Karena kita juga belajar mengenai kitab nama-nama. Jadi saya harus berikan seperti itu.
Dia tidak mau sebut. Dan itu ditiru dengan jutaan manusia, miliaran di dunia ini. Itu saja. Kalau mereka tidak bisa menembus pengertian ini, jelas mereka ngikut Satan. Ngikut Satan, saudara. Apalagi kalau mereka menolaknya. Itu lebih mengerikan lagi. Ya. Jadi mereka tidak mau menyebut nama Yahweh, itu saja mereka sudah menjadi fansnya Satan. Tapi kalau mereka menolak, itu berarti sudah pro Satan. Begitu, saudara. Karena ini nama yang direstorasi oleh Elohim Yahweh setelah boleh dikatakan 2000 tahun. Karena Yesua menyatakan, aku menyatakan namamu di dalam Yohanes. Betul ya? Sudah tahu ayatnya. Siapa yang cepat bisa tampilkan saja. Ya, aku menyatakan namamu. Setelah itu hilang. Hampir 2000 tahun ini. Dan di akhir 2000 tahun ini muncul kembali dengan movement yang luar biasa. Orang-orang yang, oh iya ya, selama ini ternyata mulut kita ini najis. Menyebut nama sesembahan yang sebetulnya itu adalah, ya, Yohanes 17 ayat 6. Ya, saya cek sendiri. Yang sebetulnya adalah nama dewa asing. Najis. Dan di dalam, saya lupa kitabnya, dikatakan bahwa jangan keluar dari mulutmu nama ilah-ilah asing. Coba saudara cari teks saja, nanti coba saya, ya mungkin beberapa saudara bisa masuk di teks, nanti saya sebutkan. Saya nggak bisa cek. Saya bisa lihat, jangan ada keluar dari mulutmu dengan menyebut nama ilah-ilah asing. Setan tidak mau sebut nama Yahweh. Bersyukurlah saudara dan saya. 23, Keluaran Shemot 23 ayat 13. Ya, Keluaran 23 13. Shemot 23 ayat 13. Coba nanti saya cek lagi di sana. Jadi dari mulutmu jangan sampai keluar. Nah, kalau saya menyebut Allah dan Yesus itu memberikan contoh. Keluar ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dengan pengagungan, dengan penyembahan. Itu tidak boleh. Saya bisa, tapi kalau menjelaskan ya tidak masalah sebetulnya. Ya, tidak masalah, tidak ada hubungannya di situ. Saya bisa paham di sini ya. Jadi kita harus tahu kapan itu dipakai seperti itu. Jadi mulai dari pertama, nama ini sudah di-attack. Di-attack itu diserang. Nama Yahweh itu sudah diserang. Ya, padahal di Keluaran, di Kejadian pasal 2, Bereshit pasal 2, itu tertulis Elohim Yahweh, itu tertulis di sana. Ya. Di Bereshit yang pertama semua pakai Elohim. Tapi begitu Bereshit Kejadian pasal yang kedua ada nama Yahweh dimunculkan. Tapi Kejadian pasal 3 setan tidak mau. Ya, paham di situ. Jadi penting sekali mengenai nama. Jadi ini adalah urutan-urutan genealogi. Karena genealogi pasti ada namanya. Tidak ada yang namanya siapa Mesias itu? Mesias adalah Tuhan. Lah, Tuhan namanya siapa? Tuhan itu ya namanya Tuhan. Lah, ya bingung, saudara. Iya kan? Ada Tuhan yang namanya Tuhan. Jadi kacau balau ceritanya. Ya, jadi genealogi, silsilah itu mencatat nama. Dan disinilah kita bisa melihat silsilah keturunan dan sampai kepada Yesua HaMashiach. Ya, saudara bisa memahaminya di situ. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu di ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa, mohon maaf, ayat 2 terlebih dahulu, yaitu ada wanita itu, Yokebed,
mengandung anak laki-laki. Ya, mengandung anak laki-laki. Masih belum dikasih tahu namanya. Tapi sebetulnya kalau kita sudah tahu kisahnya, dia sudah punya anak laki-laki sebelumnya. Betul ya? Anaknya yang laki-laki satunya namanya siapa? Harun. 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 Ya. Nah, berarti dari sini kita sudah lihat di antara peristiwa kelahiran Harun dan Moshe ada satu peristiwa. Harun lahir, belum ada perintah untuk membinasakan bayi laki-laki. Betul ya? Ya jelas. Ini lagi itu kan Harunnya yang disembunyiin. Sudah bisa lihat? Tapi pada saat Moshe, perintah itu sudah keluar. Kita sudah belajar di time travel yang sebelumnya. Sudah keluar perintah itu. Ya, dimulai dengan para bidan disuruh membunuh. Saudara masih ingat ya kisahnya ya? Yang tidak ingat balik lagi. Ya, kemudian bidannya nggak berhasil, dikasih perintah, bidannya bilang, "Wow, orang Israel itu wah, super itu, kuat-kuat itu. Belum datang sudah brojol," gitu ceritanya ya. Tahu ya brojol ya? Sudah melahirkan begitu ya. Sudah keluar bayinya. Wah, kuat sekali, nggak sempat, hilang, nggak tahu di mana bayinya udah disembunyiin. Akhirnya Firaun ngambil satu keputusan. Seluruh pasukan masuk ke daerahnya Goshen. Bunuh semua bayi-bayi yang lahir. Harun saat itu tidak dibunuh karena dia sudah tidak termasuk golongan bayi. Yang disuruh adalah bayi. Saya bisa lihat. Karena itu zaman kelahiran Moshe, wah mereka struggle. Mereka mendapat tantangan yang luar biasa. Gimana caranya? Gimana caranya? Ini anak lahir dan saudara harus ingat. Saat zaman itu nggak ada ultrasound. Nah, ultrasound lah kelihatan saudara ya kan. Jauh-jauh hari kan sudah dipersiapkan. Ya toh, siapa tahu bidan-bidannya pakai ultrasound. Oh, ini laki, ini perempuan. Begitu kan? Itu kan ultrasound sekarang, saudara. Zaman itu nggak ada ultrasound. Begitu lahir ya tahu, oh, ini laki, ini perempuan. Baru mikir, saudara. Betul kan? Ini gimana nih kalau laki? Ya kan, kalau perempuan aman. Begitu. Ya, kan nggak ada ultrasound. Jadi, ya, well, terkejutlah mereka. Wah, punya anak laki. Tapi kan mereka nggak mau bunuh. Masa membunuh sendiri? Iya, cari akal sekarang. Gimana caranya? Ya, caranya anak itu juga bertumbuh jadi besar. Nah, mungkin kecil terus. Akhirnya anak itu dibuatkan keranjang. Dan keranjang itu dilapisi dengan dengan damar. Sehingga bisa mengapung. Nah, nanti kita bahas di sana. Saat sudah dites, diuji coba, ya, apa itu namanya, keranjang kecil ini, kemudian diletakkan bayi itu dalam keranjang, dilihat, oke, tidak bocor, aman, oke. Sekarang problemnya adalah ini anak mau ditaruh mana nih? Ya, ini anak mau ditaruh mana nih? Bayi umur 3 bulan ini mau taruh mana nih? Ya, dan satu-satunya sungai besar yang di sana adalah Sungai Nil. Taruh di sana. Ya, taruh di sana. Kemudian ciciknya suruh jaga. Sudah tahu namanya ciciknya? Loh, nggak ada yang tahu. Gawat. Miriam. Miriam suruh jaga. Miriam. Harun masih terlalu kecil. Harun masih terlalu kecil. Karena kalau nggak salah bedanya 3 tahun. Ya, Miriam itu sudah jauh lebih dewasa. Jadi Miriam dulu keluar lahir, baru Harun, yang ketiga Moshe. Angka 3. Angka 3 itu berhubungan dengan Gimel. Gimel berarti mengangkat. Sudah bisa lihat diangkat. Ya, luar biasa. Bukan satu kebetulan, saudara. Ya, ini bukan satu kebetulan. Kok bisa jadi anak yang ketiga? Ya, oke. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ceritanya kan begini, saudara. Bayi itu ditaruh di tepi Sungai Nil. Betul ya? Di antara alang-alang. Kemudian kakak perempuannya berdiri tempat agak jauh untuk melihat apa yang dialami anak itu.
Nah, ayat 5 dikatakan, datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai. Sementara para dayangnya sedang berjalan di tepi sungai itu, ketika ia melihat keranjang di antara alang-alang, ia menyuruh wanita pelayannya untuk mengambilnya. Ya, sudah tahu ya? Jadi, keranjang itu yang ada isinya bayi Moshe ditaruh di sungai Nil di antara alang-alang. Kemudian Miriam melihat dari kejauhan supaya diketahui nasibnya. Jangan sampai terguling, jangan sampai bocor dan sebagainya seperti itu. Tiba-tiba ya ayat 5 dikatakan putri Firaun mandi di sungai Nil. Umum. Ya, umum. Bukan mandi di kamar mandi. Ya jelas. Karena saat itu tidak ada yang namanya irigasi, tidak ada PDAM, jadi tidak ada teknologi shower, nggak ada, ya kan? Jadi mereka pergi mandi ke sungai. Saudara perhatikan, ada yang unik. Apa yang unik di sini? Kira-kira apa yang unik? Uniknya gimana? Dari peristiwa Moshe ditaruh sungai Nil, kemudian dilihat sama Miriam, dan kemudian setelah itu ayat 5 dikatakan terlihat oleh apa itu namanya putri Firaun, dan kemudian putri Firaun kasih tahu, dayang-dayang, kamu ke sana itu kok kelihatannya ada sesuatu yang bergerak-bergerak di sana, gitu ya kan? Terus akhirnya ditemukan ada seorang bayi, ya, umur 3 bulan yang ada di dalam keranjang itu. Ada uniknya di mana? Ada keunikannya di mana? Right time, right place, right action. Right time, right place, right action. Oke, kita terima dulu. Apalagi keunikannya? Mungkin Putri Firaun tahu kalau itu memang bayinya orang Israel gitu. Loh, jelas pasti. Karena di ayat-ayat berikutnya tertulis Putri Firaun ini pasti bayi dari orang Israel, sudah pasti. Ibu menyusui, tentang menyusui pada ibunya sendiri. Oh, belum, itu nanti, itu blessingnya buat Moshe. Belum, jangan terlalu jauh. Dari peristiwa Moshe ditaruh di sungai, kemudian ayat 5 dikatakan Putri Firaun melihat hal itu, kemudian dayang-dayangnya disuruh ngambil. Keunikannya di mana? Firaun membunuh, Itu di jalan. tapi malah putrinya menyelamatkan Bani Israel. Ya, itu conclusion, bukan itu. Bukan di situ. Itu conclusion dari semua cerita. Dari cerita di mana Moshe ditaruh di air, kemudian tiba-tiba ayat 5 langsung ada tulisan Putri Firaun mandi di sungai. Saya boleh jawab, Pak? Yahweh udah tahu sebelumnya. Yahweh sudah tahu, memang itu secara umum. Terima kasih. Aku mau jawab itu. Ya Allah. Iya, oke. Memang targetnya mereka mau menargetkan putri itu untuk ambil Musa, Pak, karena di situ biasanya putri itu mandi gitu. Jadi memang targetnya adalah Musa dipelihara oleh kerajaan Firaun, begitu, Pak. Memang itu adalah planning Bapak Yahweh untuk arah ke sana. Tapi saudara perhatikan, di antara dua ayat itu ada satu peristiwa. Kelihatan enggak peristiwanya? Nah, ini stereogram. Sudah nyoba stereogram? Ya, kalau belum, saudara harus mengerti. Di antara dua ayat itu, di antara di mana Moshe ditaruh di sungai, dan kemudian ayat kelima dikatakan Putri Firaun mandi di sana, itu ada gap sebetulnya. Ini stereogramnya di situ. Gapnya apa? Perhatikan. Kita tahu bahwa orang Israel itu ada di Goshen. Ya, di Goshen. Di situ dialiri sungai Nil. Apakah istana Firaun berdekatan dengan kampnya Israel? Nah, ini itu. Apakah cuma seberang menyeberang? Apakah cuma seberang menyeberang?
Jadi seberang sini adalah istananya Firaun beserta putrinya, seberang situ adalah kampnya orang Israel. Kira-kira begitu? Saya yakin tidak. Jadi kata kuncinya adalah kentir, bahasa Irak. Ngerti nggak? Kentir. Jadi bayi Moshe yang diletakkan di sungai Nil itu kentir. Kentir itu hanyut. Saya bisa lihat, dia hanyut. Kakaknya tetap melihat dari jauh. Dia hanyut entah berapa jauh, ya kan? Nunggu sampai matahari terbenam, baru Moshe akan diambil. Karena kalau tidak matahari terbenam, bayi akan dibunuh sama pasukan Misraim. Jadi bayinya itu terhanyut, kentir, saudara. Ngikutin arusnya Sungai Nil. Dan ayat 5 dikatakan tiba-tiba itu dibawa sama Bapak Yahweh. Stop di tempat di mana putri Firaun lagi mandi. Ngerti maksudnya di situ? Caranya Bapak Yahweh itu loh. Bukan cuma ditaruh, dilihat dari jauh, kemudian istrinya putri Firaun mandi di situ, ketemu di situ. Tidak. Saya bisa lihat. Kalau begitu campnya kan bersebelahan. Mana mungkin ya istana raja yang begitu elegan, begitu mewah, begitu terproteksi mau berdekatan dengan campnya budak. Gak mungkin. Pasti ada jarak. Saya bisa lihat. Nah, jarak itulah ya penghubungnya adalah Sungai Nil, saudara. Jadi bayi Moshe itu hanyut, tapi tetap diliatin sama Miriam. Itu tetap diikutin, tapi hanyut. Miriam mau ngambil nggak mungkin. Ada banyak prajurit-prajurit yang sudah dikasih tahu sama Raja Firaun, bunuh kalau kamu lihat bayi itu. Saya bisa lihat di situ. Jadi hanyut, tapi luar biasa. Hanyutnya itu diarahkan sama Elohim Yahweh sampai ke istananya putri Firaun dan stop di sana. Nyantol di ilalang. Saya bisa lihat begitu nyantol di ilalang. Nah, putri Firaun bilang, coba dilihat apa isinya. Bayi ternyata. Saya lihat, ini peristiwa flow yang kelihatannya biasa nih. Tapi sebetulnya ada maknanya. Maknanya di mana? Perhatikan maknanya di sini, saudara. Makna penggenapannya itu ada di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 15. Silakan, Brother Reno. Matius 2 ayat 13. Dan setelah mereka kembali, lihatlah, malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yosef melalui mimpi, seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya, dan mengungsilah ke Mesir, dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk membinasakan dia. 14. Dan setelah bangun, dia membawa bayi itu dan ibunya, dan pada malam itu juga, dan menyingkir ke Mesir. 15. Dan dia berada di sana sampai kematian Herodes, supaya dapat digenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, aku telah memanggil putraku keluar dari Mesir. Haleluya, terima kasih. Dan ayat yang ke-15 dikatakan, supaya dapat digenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi, aku telah memanggil putraku keluar dari Mesir atau Misraim, itu ada di dalam Hosea 11 ayat 1. Silakan Brother Enoch. Hosea 11 ayat 1. Pada waktu Israel masih kanak-kanak, aku telah mengasihinya.
dan memanggil anakku keluar dari Mesir. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat flow-nya. Saudara bisa lihat flow-nya. Jadi istana putri Firaun itu ibarat Mesir yang betul-betul Mesir. The head of Mesir, the head of Misraim. Betul kan? Ya jelas, namanya Firaun, the head pasti. Kepalanya. Ya, sedangkan bayi Moshe yang kentir di sungai itu dari Goshen, ya, hanyut dari Goshen, itu ibarat Yesua yang saat itu uh, sudah dilahirkan dan usianya 2 tahunan. Dan kemudian di satu malam setelah mereka dikunjungi oleh Majus dari timur, dikasih oleh-oleh, emas, kemenyan, dan mur, malam itu setelah mereka dikasih mimpi juga sama malaikat untuk pergi melalui jalan lain, di satu malam tidak jauh dari situ, Gabriel menemui Yosef. Malam ini cepat bangun. Sudah, kamu jangan tidur aja. Ayo bangun, cepat bangun, 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 bangun. Ya, kaget Yosef. Ada apa ini? Bangun, dikasih mimpi. Bawa pergi anak itu sama ibunya. Pergi kemana? Ya kan? Pergi ke Misraim. Pergi ke Mesir. Kapan? Sekarang. Wih, last minute, saudara. Langsung Miriam mungkin juga lagi ngorok gitu. Bojo, gitu ya, atau yang gitu ya kan ya, atau manggil nih gitu ya kan, ayo bangun, ngapain gitu ya kan. Sudah lama-lama aku diperingati sama Gabriel nih, aku sudah tahu kok ini pasti Gabriel karena aku sudah pernah ketemu kapan hari, gara-gara aku gitu, gara-gara aku akan menolak kamu itu aku diperingati malaikat yang sama nih ceritanya gitu. Ayo cepat ngungsi, mau kemana? Misraim. Naik apa? Ya naik keledai gitu. Terus apa yang kita bawa? Yang penting semua tinggalin, itu kan rumahnya sudah di rumah kan. Jangan mikir soal rumah, jangan mikir soal properti, itu gampang. Ya urusannya nanti itu. Yang penting hadiahnya itu loh, para majus itu bawaan aja itu. Itu kan mahal-mahal itu, emas, kemenyan, dan mur. Nanti kita jual aja di sana. Ya kan, pasti ini istilahnya itu apa itu namanya benda-benda trading internasional ini saudara, emas, kemenyan, dan mur, ini mahal, mahal semua saudara. Bayangin saudara, ayo cepat, langsung diringkesi, bajunya bawa secukupnya, ya kan, semua gerabah-gerabah, semua kulkas, televisi, flat screen apa, parabola, tinggalin semua saudara di situ ya. Wes pokoknya ngungsi gitu saudara. Ya kan, wes cepet langsung disiapkan ya kan, keledainya diisi bensin ya toh, kereta apa itu namanya yang super yang bagus, kasih rumput yang bagus, ya cepet langsung berangkat malam itu. Nggak ngerti ada apa, nggak ada koran, nggak ada text message, nggak ada SMS, nggak ada WA, nggak ada telegram, nggak ada notification. Pokoknya sekarang pergi langsung bayi anak Yesus umur 2 tahun. Ayo nak, cepet nak, gitu ya kan. Mungkin mereka sudah ditinggalin papanya itu kan, bikin mungkin meja, kursi, sudah enak-enak, sofa, gak usah mikir. Pokoknya lari sekarang. Yang penting bawa 3 itu aja. Mas, kemenyan, mur. Udah, urusannya nanti kita hidup di sana dulu. Sudah malam itu ya cepat berangkat saudara. Nggak ngerti. Pokoknya yang penting nurut. Nurut saudara. Jalan malam-malam sampai di Misraim. Aman. Baru tahu sekian tahun kemudian terjadi pembantaian malam itu. Saya bisa lihat. Tapi bukan bayi, mohon maaf. Anak kecil Yeshua, toddler, dibawa mengalir ke Misraim. Mengalir. Saya bisa lihat. Seperti bayi Moshe dibawa mengalir melalui sungai Nil. Diselamatkan sama putri Firaun.
Bapak Yahweh menyelamatkan keluarga kecil ini, Yosef, Miriam, dan juga Yesua di Mesir, di Misraim. Jadi jelas saat itu Miriam belum punya anak yang kedua dari Yosef. Mohon maaf, anak yang kedua itu maksudnya anak yang dilahirkan karena persetubuhan dengan Yosef. Anak pertamanya adalah karena bibit dari Bapak Yahweh. Saya bisa lihat, ya. Jadi saya bisa lihat. Jadi belum ada saudaranya. Gampang, lebih gampang. Dibawa sampai Misraim. Hebat enggak Bapak Yahweh? Sebelum kejadian sudah dipersiapkan. Dia sudah tahu, anakku ini nanti butuh sesuatu. Tak siapin emas, kemenyan, dan mur. Dijual di sana, bisa beli rumah yang kecil-kecilan atau apartemen entah tingkat berapa di Mesir saat itu, saya nggak tahu. Ya kan, atau cuman ngontrak, ya, karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali lagi. Well, saya nggak tahu. Kalau saudara kepengen tahu nanti Harpatso kita lihat faktanya di atas, kira-kira dia ngontrak atau beli rumah, saya nggak tahu. Saya bisa lihat, ya, we don't know. Tapi yang jelas di sana terpelihara, ya kan? Orang Misraim nggak tahu. Aneh kan ya? Setan tuh maha tahu nggak sih? Ini dia, saudara. Setan maha tahu nggak sih? Setan tuh nggak maha tahu, saudara. Nggak maha tahu. Nek maha tahu kan ya, di tengah jalan kan bisa dihadang sama perampok ceritanya. Betul kan? Itu kan perjalanan jauhnya seperti itu kan berbahaya. Setan tuh ternyata tidak maha tahu, saudara. Nggak maha kuasa, nggak maha tahu. Ya, tidak maha kuasa dan tidak maha tahu. Bapak Yahweh itu luar biasa. Dia tahu sebelumnya ini bakal terjadi, aku siapkan. Raja-raja di timur dikasih tahu, kasih bintang. Itu bintangnya siapa? Yang dinubuatkan sama siapa? Masih ingat? Yakub, Itu bintang Yakov, tapi dinubuatkan sama siapa? Bileam. Bileam. Ya, saudara jangan lupa, itu menarik, saudara. Ya, itu dinubuatkan melalui nubuatannya Bileam. Zoroaster itu dari Bileam. Dinubuatkan. Jadi dia percaya dan kemudian ayo berangkat. Raja lahir, jangan kasih hadiah yang remeh-remeh, kuda-kudaan, ya toh, boneka, ya kan, iPad, enggak perlu. Kasih yang mahal, emas, kemenyan, dan mur. Dan 3 hadiah ini merupakan representasi daripada raja, imam, dan kematiannya. Dahsyatnya. Dan 3 ini mahal banget, saudara. Ini bukan cerita hadiah yang kecil-kecil murahan gitu. Raja kalau ngasih ya sama-sama raja bagaimana? Ya kan? Kalau dikasih kuda-kudaan, wah itu namanya bahasa Turkinya itu ngisin-ngisini gitu cerita. Memalukan sekali. Dia kasih sesuatu yang dahsyat. Dan itu mempersiapkan Yosef, Miriam, Yesua tinggal di Misra. Untuk menggenapi Hosea. Untuk menggenapi peristiwa Israel. Dari Misraim aku panggil putraku. Dari Misraim aku panggil putraku. Luar biasa. Dan ini untuk menggenapi siapa? Untuk menggenapi siapa? Saya langsung saja. Ini untuk menggenapi Yosef Roy. Dari Misraim aku panggil engkau masuk jadi mempelai Yesua Masih. Saudara sebut dewe-dewe. Ya, sebut sendiri-sendiri. So bisa lihat. Ini untuk menggenapi. Karena apa? Perhatikan yang satu ini. Saudara lihat. Ya. Moshe itu dikirim Elohim Yahweh. Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu bahwa Moshe akan menyelamatkan Israel. Moshe yang juga adalah gambaran daripada Yesua yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa.
Saudara bisa lihat keindahan ini. Moshe dipakai Bapa Yahweh dengan luar biasa mengeluarkan Israel dari Misraim. Yesua adalah Bapa Yahweh sendiri yang akan menolong saudara dan saya keluar dari dunia ini. Saudara bisa lihat? Ya, saudara bisa lihat keluar dari dunia ini. Ya, saudara bisa paham? Ini kan dahsyatnya luar biasa, saudara. Ya, oke. Sebelum sampai di sana, kita akan lanjutkan dulu. Shemot, Keluaran, nama-nama 2 ayat yang ke-6. Ya, dikatakan bahwa lalu ia ini adalah putri Firaun, membukanya dan melihat bayi itu. Tampaklah bayi itu menangis. Ia merasa kasihan pada bayi itu. Ya, ia merasa kasihan pada bayi itu. Dan kemudian kakak perempuan bayi itu, Miriam, ya, berkata kepada putri Firaun, bolehkah aku pergi dan memanggil seorang wanita dari orang Ibrani yang dapat menyusui, supaya ia dapat menyusui bayi itu bagimu? Ayat 8 dikatakan, dan putri Firaun itu menjawab padanya, pergilah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ya, kemudian putri Firaun berkata kepadanya, bawa pergi bayi itu dan rawatlah dia bagiku, dan aku akan memberi upah kepadamu. Ya, luar biasa nggak? Cerdiknya orang Yahudi itu sudah kelihatan sejak ribuan tahun yang lalu. Bayangin, saudara. Lah kalau si Miriam ini tahu kalau putri Firaun itu sudah punya suami, sudah punya anak, atau misalnya apa itu namanya punya dayang-dayang, ya pasti tidak akan ditawari, betul kan? Putri Firaun ini jelas belum punya anak. Nah, dengan kata lain, nanti kita akan bisa lihat bahwa putri Firaun ini kelihatannya, saya ngomong kelihatannya ya, faktanya nanti ya, saat harpazo ya, kelihatannya. Jadi kan boleh kan, kelihatannya ya dia mandul, dibuat mandul beberapa saat sama Bapak Yahweh, ya kan? Jadi ya, atau yang jelas mungkin ya, jadi mungkin belum ketemu jodoh atau bagaimana nggak tahu. Yang jelas itu beritanya itu di koran, ya, koran pagi Misraim saat itu menyatakan bahwa dicari jodoh untuk putri Firaun. Nah, berarti ini belum punya jodoh nih. Berarti dia belum kawin dan belum bisa menyusui. Wah, pinter kan si Miriam kan ya. Dia baca koran tiap pagi, ya kan? Harian Misraim. Ya toh, entah edisi yang keberapa saya nggak tahu. Dia baca, dia lihat, oh ternyata dia pegang putri Firaun, dia sudah jelas kelihatan fotonya, oh sudah tahu lah kok tiba-tiba dia bisa mengatakan putri Firaun lah, ya aneh kan saudara. Jadi saat itu ya saya yakin ada yang namanya teknologi yang tersembunyi sehingga mereka bisa menampilkan apa itu namanya Instagram seperti itu, saudara. Ya, mungkin. Saudara jangan kaget dulu. Kita lihat nanti 2 tahun lagi. Oke, jadi saat itu dilihat, di beritanya diberitakan dicari seorang jodoh untuk putri Firaun, seperti itu. Jadi yang jelas, enggak ada. Berarti putri ini masih single, enggak mungkin bisa menyusui. Dilihat dayang-dayangnya masih muda-muda semua, enggak ada yang menyusui. Baik, otaknya Yahudi situ ini muter, saudara. Ya. Miriam muter, kalau gitu ini kesempatan ini, ya, ini kesempatan untuk bikin gangdau. Saudara tahu gangdau ya, saudara tahu ya, untuk bikin cuan, ya, untuk bikin keuntungan. Gimana caranya? Langsung yang pertama, butuh, kan, saat itu kan nggak ada yang namanya susu formula, ya, nggak ada susu formula, ya kan. Mau dikasih susu sapi, nggak mungkin, masih bayi 3 bulan, jadi harus pakai susu ibu. Bagaimana caranya? Ibuku baru melahirkan, ya ini anaknya, ya udah panggil aja ibunya. Jadi itu banget ya, ini datengin cuan, ya pantas Yahudi sekarang banyak cuannya, saudara, ya gara-gara ini, saudara, ya nenek moyangnya sudah model kayak gini, saudara,
Cerdiknya luar biasa. Apa yang dilakukan? Panggil ibunya. Ibunya dipanggil, oke susui. Setelah itu apa? Aku gaji kamu. Bayangin saudara, nggak cuan saudara. Untung besar kan? Bukan cuma itu saudara. Putri Firaun kalau ngutus, dia pasti kasih sesuatu juga. Kira-kira apa yang dikasih? Selain daripada gaji. Sembako, Pak. Tembakau, ya pasti supaya mamanya sehat. Betul, apalagi? Pakaian. Ya jelas, sudah pasti. Apalagi? Pembantu Pak atau asisten menjaga. Ya, yang jelas adalah penjaga. Yang jelas menjaga, karena saat itu rumornya apa? Bayi laki-laki harus dibunuh. Bagaimana supaya tidak dibunuh? Bodyguard, bodyguard dikeluarkan. Jaga itu rumah yang satu itu. Wih, tonggo-tonggonya lah kaget semua. Namun dijaga bodyguardnya Misraim nih ceritanya. Wih, luar biasa. Ada apa di sini? Gitu, ya kan? Dan menyusui itu kan butuh waktu sampai disapih. Paling enggak setahun 2 tahun. Ya kan? Jadi selama itu langsung dijaga. Enggak berani. Bodyguardnya Putri Firaun lagi di sana. Dijaga, nggak ada yang berani masuk, saudara. Nggak luar biasa caranya Bapak Yahweh. Wih, dahsyat banget. Ya, jadi Bapak Yahweh itu mampu menggerakkan hati manusia untuk rencananya terlaksana. Esra 1 ayat 1 dan 2, Tawarikh 36 ayat 22. Silakan Brother Reno. Esra 1 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Koresh, Raja Persia, dan untuk menggenapi firman Yahweh, melalui perkataan Yeremia, maka Yahweh menggerakkan roh Koresh, Raja Persia itu, dan ia membuat pengumuman di seluruh kerajaannya dalam bentuk tulisan yang mengatakan, 2 Tawarikh 36 ayat 22. Sekarang pada tahun pertama zaman Koresh, Raja negeri Persia, yang adalah penggenapan firman Yahweh melalui mulut Yeremia. Yahweh menggerakkan roh Koresh, Raja Persia itu, menyebarluaskan berita ke seluruh kerajaannya, juga tulisan yang berbunyi. Saya bisa lihat Elohim Yahweh untuk bikin rencananya terlaksana mudah buat dia. Mudah. Asal saudara ngikutin flow-nya Elohim Yahweh. Elohim Yahweh itu bisa ngubah hati seseorang. Saya bisa lihat. Dan jangan putus asa dengan famili, anak, atau siapapun dalam keluarga yang masih sampai hari ini menolak nama Yahweh. Jangan putus asa. Tetap angkat nama-nama mereka, tetap doakan. Siapa tahu masih ada kesempatan terakhir pada lawatan terakhir, pada revival terakhir. Ini mengerikan. Revival terakhir ini yang mengerikan. Lawatan terakhir, revival terakhir. Siapa yang di sini pernah mendengar ada pendeta gede nih, pastor besar di Indo? Akan terjadi gelombang lawatan terakhir, pencurahan ruah Yahweh Elohim gede-gedean dan pertobatan gede-gedean. Pernah dengar? Nggak ngerti maksudnya. Pernah, Pak. Pernah dengar. Ya, nggak ngerti maksudnya. Ya, lawatan terakhir besar-besaran, pertobatan besar-besaran. Itu adalah meterai kelima. Bagi dia kelebihan kata ruah Yahweh Elohim, karena ruah Yahweh Elohim saat itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi gelombang pertobatan besar-besaran akan melanda seluruh dunia. Tapi dengan satu konsekuensi. Kehilangan kepala. Lagunya adalah potong bebek angsa. Nah itu dia.
angsa dikuali, ya itu udah penderitaan kan. Bagi bebek-bebek gitu ya kan, penderitaan. So, pendeta besar ini, pastor besar ini sudah menyatakan, walaupun dia tidak menyadari itu adalah sebuah profesi, tapi itu sebuah profesi yang sudah saudara dan saya lihat, yaitu meterai kelima. Ada yang mau ngalami? Well, saya tidak mau. Saya mau harpazo. Ya, itu sudah digembar-gemborkan. Timingnya kapan? Saudara dan saya tahu. Meterai kelima. Saudara dan saya sudah nggak di sini. Kita sudah pakai lenan halus. Puji Bapa Yahweh, jadi mempelai Yesua HaMasiah. Pakai mahkota yang luar biasa dari Elohim Yahweh. Makan-makan, wah pesta. Ya, luar biasa. Amin. Di satu sisi, mereka harus bayar dengan darahnya sendiri. Bagi yang lolos, dapat jubah putih, megang daun palem sampai kram. Ya, sampai kram. Saya bisa lihat saudara dan saya pakai mahkota, tidak pegang daun palem. Ya, nantinya dikasih tongkat besi. Begitu saja, lambang pemerintahan. Tapi tongkat besi kan tidak lama-lama, cuma 1000 tahun. Tidak seperti daun palem selama-lamanya. Ya, jadi lebih berat daun palem daripada tongkat besi, saudara. Ya, jadi berat mana tongkat besi atau daun palem? Daun palem lebih berat, karena lebih dari 1000 tahun. Dan tongkat besi cuma 1000 tahun. Ya, jadi saudara paham. Jadi Elohim Yahweh sanggup menggerakkan hati manusia. Puji Bapa Yahweh, saudara dan saya sudah digerakkan lebih dulu dan meresponi dengan tepat. Itu luar biasa. Elohim Yahweh sanggup menggunakan apa saja untuk menggenapi rencananya. Mau pakai keledai, mau pakai minyak, mau pakai tepung, mau pakai burung gagak, raven, dia mampu semuanya. Elohim Yahweh menggunakan apa saja. Bahkan ya, walaupun orang itu tidak kenal Elohim Yahweh, masih bisa digunakan. Yesaya 45 ayat 1 sampai 5. Silakan Brother Renok. Yesaya 45 ayat 1. Demikianlah Yahweh berfirman kepada yang diurapinya, kepada Kores yang tangan kanannya telah aku pegang untuk menaklukkan bangsa-bangsa di hadapannya. Ya, aku akan membuka ikat pinggang para raja, untuk membuka pintu-pintu di hadapannya, dan pintu-pintu gerbang tidak akan tertutup. 2. Aku akan berjalan di depanmu dan membuat yang bergelombang menjadi rata. Aku akan memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Dan 3. Dan aku akan memberimu harta benda terpendam dan harta karun di tempat-tempat tersembunyi, sehingga engkau dapat mengenal bahwa akulah Yahweh, Elohim Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. 4. Demi hambaku Yakov dan Israel pilihanku, bahkan aku memanggilmu dengan namamu. Aku akan menamaimu sekalipun engkau tidak mengenal aku. 5. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain selain aku. Tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Haleluya, terima kasih. Ayat yang saudara baca tadi ada bahayanya. Bahayanya di mana? Bahayanya adalah kadang dia nggak sadar kalau dia dipakai saja. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Mungkin di detik-detik terakhir ini, ya, ada orang-orang yang sederhana yang mungkin masih bisa terselamatkan. Saya bilang mungkin loh ya. Dengan pemberitaan nama Yesus.
Saudara jangan terkejut. Karena pemberitaan nama Yahweh dan Yesua itu belum mencapai mereka. Tapi, saya bilang sialnya. Para pemberita-pemberita itu seharusnya tahu. Seharusnya tahu. Nama yang sesungguhnya adalah Yahweh dan Yesua. Jadi, bisa jadi, ya, orang-orang yang sederhana itu bisa terselamatkan. Bisa jadi loh ya. Saya tidak menentukan. Saya juga bukan penentu keselamatan seseorang. Lu selamat, lu selamat, lu selamat. Ini tidak selamat, bukan. Saya bukan punya tugas seperti itu. Itu bukan bagian saya. Elohim Yahweh lah yang tahu. Tapi bagi orang-orang yang tahu, tetapi dia tidak mengajarkannya, ini yang dahsyat. Mungkin mereka akan kebingungan saat harpazo. Loh, lah itu mbok-mbok itu sederhana, terima Yesus, tak baptis, harpazo. Lah aku kok gak harpazo? Nah itu saudara, itu bahaya banget saudara. Bisa jadi loh, ini skenarionya bisa jadi. Ya karena apa? Ya karena si ibu-ibu tua itu ya cuma terima dengernya sederhana, dia terima dengan segenap hati, nggak punya cellphone, nggak bisa tahu masuk YouTube, nggak tahu dengar pengajaran Bapak Yahweh dalam Yesua, apalagi boro-boro ngikutin pelayanan menora. Hidupnya susah, sudah bisa lihat, atau di pedalaman, kaget. Tapi yang pemberitanya, pastor-pastornya, pendeta-pendetanya, udah paham, tapi menolak. Ini bisa jadi kemungkinan. Tapi saudara jangan, wah kalau gitu saya tak masuk yang bagian itu saja. Begitu. Ya itu salah besar itu namanya. Jadi jangan dibalik. Tapi manusia suka membalik-balik itu. Anehnya di situ ya. Pikiran manusia itu terbalik-balik saudara. Mau milih seenaknya sendiri. Nggak bisa. Kalau hari ini saudara yang di luar sana dengar nama Yahweh dan nama Yesua. Dan saudara menolak. Oh wait, hati-hati. Bahaya besar sedang mengintai, saya bilang. Apalagi saudara betul-betul menolak keras hati, terus menentang. Saudara menentang, saudara tidak merugikan saya. Tidak. Nggak bisa. Saudara nggak bisa merugikan. Gimana caranya? Oh, saudara di Indonesia, saya di sini. Ya kan, mau merugikan bagaimana? Ya kan? Saudara nggak mungkin bisa tiba-tiba saya jendul. Tahu jendul? Tahu jendul? Saya jendul ya, kepalanya Pak Yosef Roy gini. Ya kan? Tiba-tiba ada tangan keluar dari screen saya yang jendul gini kan, nggak ada gitu ceritanya saudara ya. Nggak bisa. Saudara keras hati, saudara menolak Bapak Yahweh dalam Yesua, itu saudara sedang menjendul kepala saudara sendiri. Ya, menjendul tahu ya? Nggak tahu bahasa Indonesia apa itu? Menjendul itu apa? Benjol, Pak. Bukan benjol, menjendul, dijendul. Jita ya Pak. Bukan jita, jita lebih keras, sakit itu jita, dijendul, didorong gitu. Ini dijendul. Membenturkan kepala. Dan membentur lebih parah lagi daripada jita. Ya, jadi tingkat ini level kesakitannya beda. Nah, itu dia, itu seperti ya sister Ibu Endang udah contohin. Nah, itu sudah contoh yang paling bagus itu, dijendul itu suaminya. Ya, itu namanya dijendul. Itu bukan dijita. Dijita itu lebih parah, nanti bisa ini ada bunternya keluar gitu. Itu dijita. Ya, apalagi dibenturkan. Wah, itu lebih mengerikan sekali saudara ya, dibenturkan itu. Jadi ada level-levelnya. Ya, Disentil ya Pak? Disentil itu lebih ringan. Pil gitu, itu bukan dicentuh. Jadi yang ya, kalau disentil itu cuma tis gitu aja, itu disentil gitu. Ya, tapi ini dijentul seperti itu. Saya bisa paham? Saudara menolak Yahweh, itu tidak akan ngefek ke saya. Nggak akan. Saudara nolak Yesua nggak akan ngefek ke saya. Ngefek kepada kepala saudara sendiri. Ya. Jadi hati-hati. Elohim Yahweh bisa pakai, tapi orang itu belum tentu mengenal Yahweh. Wah, ini bahaya. Ya.
Nah, jadi Elohim Yahweh mampu menggunakan apa saja untuk menggenapi rencananya. Begitu dibuka, bayinya menangis. Tiba-tiba belas kasihan putri Firaun jatuh hati kepada bayi, apa itu namanya, bayi Moshe. Karena itu dikatakan dia dikasih nama Moshe. Ayat 10. Anak itu bertumbuh lalu ia membawa kepada putri Firaun. Jadi anaknya sudah agak besar, sudah um, lewat selesai disapih, dan kemudian putri Firaun mengangkat menjadi anaknya, lalu menamainya Moshe. Sambil berkata, sebab aku telah menariknya keluar dari air. Moshe itu 3 huruf. Baca dari kanan ke kiri, mem, shin, dan he. Ya, mereka juga mempronunsiasikannya sebagai Moshah, Moses. Ya, nah Moshe artinya ditarik, diambil, ditarik dari air. Ya, nah 3 huruf yaitu mem, shin, dan he. Mem itu air, jadi dia ditarik dari air. Shin itu menghancurkan, piktografinya gigi, dan he itu lihatlah. Kalau kita lihat huruf yang tengah dulu ya, shin, itu saudara bisa temukan di Mesusah. Itu selalu hurufnya shin. Tidak ada Mesusah hurufnya macam-macam. Ya pasti cuma satu shin. Menghancurkan. Kenapa kok shin? Yaitu karena merepresentasikan El Shaddai. Ya, baca dari kanan ya. Aleph, Aleph, Lamed, El, ya, Shaddai. Itu shin. Ya. Artinya Elohim yang maha kuasa. Nah, ini merupakan tanda tangan, signature, enak, bahasa Inggrisnya enak, saudara tahu ya, signature. Kalau Indonesia ngomong tanda tangan tuh macam-macam. Tanda tangan itu bisa artinya andeng-andeng yang ada di tangan, itu tanda tangan juga, saudara ya. Tanda yang ada di tangan, lah betul, saudara. Andeng-andeng, atau misalnya tangannya pernah tergores sehingga cacat, itu tanda tangan, gitu kan. Tapi juga ada tanda tangan itu adalah signature. Itu tahu ya, saudara tahu signature. Nah, shin itu signature khusus daripada Elohim Yahweh. Karena El Shaddai pakai shin. Pakai shin. Ya. Berkat daripada para imam pakai huruf shin. Kemudian apa itu yang melilit di tangan itu namanya apa? Aduh, lali aku. Sing melilit-melilit itu. Brisco, bantu saya. Apa yang melilit di tangan tuh? Tehilim, Pak. Tehilim. Ya, terima kasih. Tehilim. Tehilim itu huruf shin. Mezuzah itu huruf shin. Jadi naik foto gini. Dulu saya hampir tidak bisa gini-gini terus, akhirnya saya paksa jadi bisa. Ya kan? Jadi jangan lagi gini. Nah, ini tidak boleh. Harus shin. Ya, nah ini dia. Jadi shin. El Shaddai. Kenapa kok ini merupakan tanda tangannya Elohim Yahweh? Pertama, karena ada 3 lembah. Saudara perhatikan gambar ini. Ada 3 lembah di Yerusalem. Lembah Hinom, lembah Refaim, lembah Kidron. Dan di situ ada tempel, bait suci daripada Elohim Yahweh yang sekarang udah diruntuhkan. Ini shin, huruf shin. Ya. Mengapa ini betul-betul merupakan satu tanda yang khas? Karena di tempat inilah Abraham mengorbankan Yisak. Di tempat inilah kita tahu bahwa Bapa Yahweh dalam Yesua HaMasyiah mati di atas kayu salib tidak jauh dari sini. Ya, namanya adalah Yesua Hanosri wa Melech HaYehudim. Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ambil huruf depannya.
Yod He Waw He. Di tempat inilah yang disebut sebagai Pesah pertama. Apa Pesah pertama? Saudara sudah tahu ya, sudah ajari ya. Pesah pertama, di mana Pesah pertama? Yang Adam dan Hawa. Ya, Pesah pertama adalah saat Elohim Yahweh menyembelih korban, yaitu domba, untuk Adam dan Hawa supaya menutupi ketelanjangannya. Jadi ini betul-betul tanda tangannya Elohim Yahweh. Saya bisa lihat. Jadi ini penting sekali. Nah, berdasarkan ini, maka kita bisa menyimpulkan nama Moshe, yaitu lihatlah Elohim menghancurkan air kekacauan. Ya, menghancurkan air kekacauan. Air kekacauan ini ada dua. Yang pertama, yaitu mengenai Firaun dan Misraim. Yang kedua adalah dunia. Tadi saya sudah bahas di atas. Jadi Elohim Yahweh menubuatkan Moshe adalah penyelamat bagi Yisrael dari tangan Firaun. Putri Firaun mungkin tidak menyangka. Sangat tidak menyangka dan memang tidak menyangka bahwa anak yang diangkatnya ini adalah anak profesi. Saya bisa lihat. Dia nggak nyangka pasti. Ya. Tapi dia dipakai Bapak Yahweh. Seperti Bapak Yahweh memakai Koresh. Betul ya? Bapak Yahweh pakai. Untuk rencananya digenapi. Melalui situasi yang perbudakan yang begitu dahsyat, bayi-bayi laki-laki harus dibunuh. Melalui sesuatu yang sangat-sangat negatif. Tapi Elohim Yahweh sanggup mengubah keadaan. Diputar balik. Hanya Elohim Yahweh yang mampu melakukan seperti ini. Setan tidak bisa, saudara dan saya juga tidak bisa. Hanya Elohim Yahweh yang mampu memutarkan keadaan berbalik. Hanya Elohim Yahweh yang mampu mengubah saudara dan saya. Tapi harus ada perjanjian. Dari Elohim Yahweh dia bersedia 100%, 1000%, 1.000.000% kalau ada. Permasalahannya adalah di saudara dan saya. Sebagai manusia yang sering, ini saudara, ada lagunya. Lagunya yaitu Lidah Tak Bertulang. Saudara pernah dengar lagunya Lidah Tak Bertulang? Saya nggak tahu siapa, tapi cukup. Penyanyinya Bob Tutupoli, Pak. Saya pernah dengar. Oke. Saya baru tahu nih. Tapi saya tahu judulnya Lidah Tak Bertulang, alias Pinsla-pinsle. Nah gitu. Saudara. Manusia itu suka mutar-mutar gorengan kayak, kalau saya ngomong gorengan, saudara harus paham ya. Gorengan itu kalau saudara menggoreng kan tidak mungkin satu sisi, satu sisi yang mentah, saudara. Jadi gorengan itu kan pasti diwolak-walik gitu ya. Apa jadi diputar-putar seperti itu ya? Bukan diputar-putar, dibolak-balik. Manusia itu seperti itu. Bapak Yahweh itu sudah bersedia menyelamatkan manusia, tapi manusia yang banyak polahnya, banyak apa itu namanya, banyak maunya. Saya bisa lihat, tidak mau konsisten. Sekali Yahweh dalam Yesua tetap untuk selama-lamanya. Nah ini, saya bisa lihat ini masalah. Karena apa? Ada persekusi, gugur. Oke. Ada apa itu namanya? Semak duri, tidak berbuah. Ada batu-batu, macet pertumbuhannya, kering. Saya bisa lihat. Jadi pelin-pelan. Padahal Elohim Yahweh tetap, dia tidak berubah kan? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya bisa lihat.
Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Karena nggak ada dusta di dalam Elohim Yahweh. Manusia membohongi dirinya sendiri. Sudah paham? Jadi, kalau ikut Elohim Yahweh ya sudah. Serius ya serius. Resiko. Nggak terima roti Natal, ya nggak apa-apa. Begitu. Iya kan? Nah, kalau sudah dikasih bagaimana? Ada spiritnya, ya sudah direlakan, dikasih ke tetangganya saja. Begitu. Iya kan? Nah, ini Natalan sudah lewat. Kalau tahun baru, ya silahkan terima. Sebentar lagi di depan ada. Cukosingen. Nah, ini dia, tahun ular. Ya, tahun ular. Ya, hanya sebagian yang merasakan impact-nya. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama. So, jadi Elohim Yahweh sudah menubuatkan Moshe jauh-jauh hari. Karena dia adalah Elohim yang maha tahu, yang sudah tahu sebelumnya. Dia adalah penyelamat untuk Israel dari tangan Firaun dan Misraim. Sedangkan Yesua adalah penyelamat dunia. Jadi Moshe itu adalah ilustrasinya, ya, digambarkan, ya, bagi Yesua. Yesua adalah penyelamat dunia, karena Moshe adalah penyelamat Israel. Oke, saudara bisa melihat kesamaannya. Saudara dan saya dipanggil keluar dari dunia atau dari Mesir? Dunia. Iya, sama saja. Mesir adalah lambang daripada dunia, simbol. Ya, jadi kita juga keluar dari dunia. Dan Yesua mengatakan dalam doanya, bukannya kita dikeluarkan dari dunia ini, bukan. Maksudnya kita diasingkan, dipisahkan. Ya, kita tidak mengikuti pola pikir dunia. Kita berbeda. Kefa mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Yahweh. Saya bisa lihat, destininya jelas. Destininya jelas. Sangat-sangat jelas, sangat luar biasa. Di depan kita, luar biasa. Kita sampai bakal akan terkejut-terkejut. Ya, sangat terkejut. Punya tubuh kemuliaan aja sudah terkejut, saudara. Ya kan, belum lagi yang lainnya, belum lagi reward-rewardnya. Tapi ingat, Elohim Yahweh tidak pernah terkejut. Nah, ini kok di sini? Mana daftarnya malaikat? Tidak ada. Elohim Yahweh tidak pernah terkejut. Dia tahu persis siapa yang akan masuk. Ya. Jadi, satu lagi. 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Juga sama-sama dibaptis. Silakan, brother. 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Aku ingin kamu mengetahui, saudara-saudaraku, bahwa leluhur kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan di dalam laut untuk menjadi pengikut Moshe. Iya. Jadi mereka juga dibaptis ternyata, saudara. Tapi dalam gambarannya. Saya bisa lihat, saudara dibaptis harus. Jadi nolak baptisan berarti saudara tidak beriman kepada apa yang dikatakan Yesua. Saudara tidak beriman kepada pola yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh. Misraim itu adalah dunia. Israel yang keluar dari Misraim lewat baptisan. Lewat baptisan. Ya, melalui gambarannya. Jadi harus dibaptis. Karena itu Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Silakan Brother Enoch. Matius 28 ayat 18.
Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di Syamaim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. 19. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 20. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa, sampai kesudahan zaman. Amin. Terima kasih. Sudah bisa lihat di sini, jadi kita harus lengkap. Ayat 19 terutama, dibaptis dengan nama siapa? Ini penting. Ya, selama saudara tidak dibaptis dengan nama yang benar, yaitu nama Yahweh, nama Yesua, dan Ruah Yahweh Elohim, bermasalah iman saudara. Hati-hati. Ya, karena itu penting sekali. Ini perkataan Yesua jangan dibuat main-main. Dan juga bagi yang di luar sana, kalau saudara dibaptis di bawah bendera atau di bawah percikan air, itu namanya bukan dibaptis. Jadi sangat jelas. Harus diulang. Diulang tapi namanya salah, ulang lagi. Harus diulang. Nama harus benar. Karena nama merupakan identitas dan nama adalah kepemilikan. Harus dengan nama Yahweh, nama Yesua, dan dengan Ruah Yahweh Elohim. Ya, ini sangat-sangat jelas, bukan nama-nama lain. Kemudian, yang terakhir, dikatakan di dalam Shemot 2 ayat 3. Ini baru 3 ayat, saudara. Ya, dikatakan bahwa tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikan anak itu lebih lama lagi, ia mengambil sebuah keranjang yang dibuat dari daun pandan dan melapisinya dengan damar dan ter. Saudara perhatikan kata keranjang. Di dalam bahasa Inggrisnya luar biasa. Bukan basket. Tetapi, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ark. Ark. Bahasa Inggrisnya. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat. Ya, jadi bahasa Indonesia seharusnya yang memakai keranjang. Memang keranjang, tapi seharusnya apa? Bahtera. Nah, kalau pakai bahtera, maka konsepnya akan sangat jelas sekali. Ya, Shemot Exodus 2 verse 3. And when she could not longer hide him, she took for him an ark. Ark. Bahasa Ibrani adalah tebah. Tebal. Ya, saya tidak tahu pronunciation-nya, tapi ya paling tidak saudara paham, tebah. Dan inilah juga definisinya. Pertama, saya lihat ya definisi paling bawah, ark. Vessel which Noah built. The second one, B, basket vessel in which Moshe was placed. Jadi tempat bahtera, dan kemudian yang kedua adalah tempat Moshe. Ranjang. Kejadian 6 ayat 13 dan 14. Silakan Brother Enoch. Kejadian 6 ayat 13. Lalu Elohim berfirman kepada Noah, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua manusia, karena mereka telah memenuhi bumi dengan kekerasan, maka aku akan memusnahkan mereka bersama bumi ini. 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera, tebah, dari kayu-kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada bahtera itu, dan lapislah dengan ter dari dalam dan dari luar. Iya. Apakah ini suatu kebetulan? Kok menggunakan kata yang sama? Tidak. Tidak ada yang kebetulan di hadapan Elohim Yahweh. Elohim Yahweh yang saudara dan saya sembah. Tidak ada, kebetulan. Oh tidak. Semuanya ada di dalam perencanaan. Saya bisa lihat perencanaan. Jadi kalau saudara mau masuk, ya masuk dalam rencananya. Harus masuk dalam rencananya. Kalau tidak masuk, ya sudah, hilang. Saya bisa lihat, mengapa kok menggunakan kata yang sama?
keranjangnya Moshe dan bahtera yang begitu besar. Karena dua-duanya berbicara mengenai salvation, keselamatan di dalam Yesua HaMashiach. Bisa lihat? Jadi sangat luar biasa sekali. Inilah stereogram. Kita lihat dari banyak angle. Dan belum selesai. Jadi saya harus berhenti dulu. Besok lanjut. Tapi saudara ingat hari ini, sorry, tanggalannya belum tak rubah. 2025, saudara. Ya, hampir 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan sebentar lagi, tidak lama lagi, patternnya sudah kita lihat. Harpazo sedang ada di depan saudara dan saya. Segera masuk di dalam pintu keselamatan yang benar, yaitu Yesua HaMashiach. Yoel 2:32, siapa berseru dalam nama Yahweh, kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Masuklah dalam baptisan di dalam nama yang benar, nama Yahweh, nama Yesua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Belajarlah pola akar Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar, tanak beritia rasa, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Berjalanlah terus dan saya dan saudara akan harpazo. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Haleluya. 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 Terima kasih Pak Yosef. Puji Terima Bapak. kasih Pak Yosef Roy. Terima kasih. Belum selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak. Moshe ini luar biasa. Ya, semua luar biasa. Tapi Bapak Yahweh pakai Moshe ini satu kisah yang, saya bilang itu cukup lengkap. Cukup lengkap. Ya, besok kita akan lanjutkan mengenai perjalanan, mengenai stereogram Moshe, session yang kedua. Ya, dan kita akan lihat kedalaman yang berbeda, tapi pattern yang sama yang Elohim Yahweh tetapkan. Dahsyat, luar biasa. Dari sini bisa dipastikan, saudara dan saya di dalam Yesua, Yesua di dalam saudara dan saya, sama dengan tubuh kemuliaan. Hebat, kan? Hebat, saudara. Ya, hebat. Bahkan dengan time Moshe, nanti kita akan lihat waktunya tidak lama. Hebat, nggak? Dahsyat. Saya begitu mengagumi, mencintai kekuatan Dafar Elohim. Dafar Elohim itu sendiri luar biasa. Luar biasa. Kalau saudara bisa sampai di level mencintai Dafar Elohim dengan baik dan benar, patternnya bagus semua, sebetulnya tidak gampang jatuh. Tidak gampang murtad. Tidak gampang. Mestinya loh ya. Mestinya. Ya, mestinya. Ya, tidak gampang. Mestinya. Karena itu Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 bunyinya gimana? Karena begitu besar kasih Besar kasih Akan dunia Elohim ini. akan dunia ini, maka Karena ia begitu besar kasih anaknya yang Yahweh tunggal akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. terus Supaya yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. salah. Supaya yang beriman kepadanya tidaklah binasa, should not perish. Nah, seharusnya pakai kata should not, itu seharusnya tidak binasa. Shouldn't, seharusnya. Memang bisa dikatakan tidak. Tidak itu kan berarti tidak binasa, kan bisa pakai will not. Mengapa kok pakai should not? Saya bisa lihat, karena masih ada yang jatuh. Ingat, sepertiga bintang terseret ekor naga itu jatuh. Siapakah sepertiga bintang? Sudah di dalam Bapak Yahweh dalam Yesua. Tidak dikatakan will not, tapi should not. Seharusnya tidak binasa, tapi masih ada kejatuhan-kejatuhan. Jadi, saudara juga harus ingat apa yang dikatakan Rasul Paul. Usahakanlah
keselamatanmu, kerjakanlah keselamatanmu dengan Takut dan hormat. takut dan gentar. Sudah bisa lihat? Sudah paham di sini? Nggak usah jauh-jauh. Yesua sendiri kasih contoh. Dari semua yang dilahirkan perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Tapi nanti di Samayim, yang paling kecil, itu lebih besar dari, nah itu, Yohanan. Kenapa? Dia mulai dengan iman yang bagus, tetapi di tengah-tengahnya ragu-ragu. Untung saat ragu-ragu dia disembelih. Betul kan? Ragu-ragunya gara-gara apa? Gara-gara dia ngirim utusan 2 orang. Coba tanya, kamu itu Mesias yang kami tunggu atau bukan? Ragu-ragu, saudara. Ragu-ragu loh. Melorot, tahu melorot? Turun, ya, turun. Sampai Yesus bilang, yang terkecil dalam Syamayim itu lebih besar dari dia. Bayangin, saudara. Berarti betul yang dikatakan Yohanes 3:16 itu, enggak pakai will not. Jadi pakai should not. Nah, itu diterjemahkan di bahasa lain. Tidak akan, tidak akan, tidak akan. Enggak tepat. Jadi seharusnya kalau pakai should not, seharusnya tidak binasa. Sudah paham? Ini supaya menggerakkan hati saudara di detik-detik terakhir. Jangan jadi sepertiga bintang yang dirontokkan sama ekor sinaga. Bahaya. Itu contoh jelas banget. Yohanan Pembaptis loh. Itu contoh jelas banget. Melorot, saudara. Turun level ini. Untung-untung dia nggak kesandung. Kesandung, wah bubar ceritanya, saudara. Ya. Coba dia nggak disembelih saat itu. Waduh, hilang dia. Tapi langsung disembelih. Dah, biarin. Itu jatahnya dia di situ. Tragis nggak? Tragis, saudara. Ya, tragis. Buat saudara dan saya gimana? Pegang apa yang dikatakan Yesus kepada Thomas. Walaupun matamu tidak melihat, tapi percaya. Percaya. Itu nilainya lebih dari Yohanan Pembaptis. Apakah kamu masih menunggu Mesias yang lain? Ini bahaya sekali. Jangan sampai mulut saudara dan saya keluar kalimat-kalimat seperti Yohanan Pembaptis. Hati-hati, bisa melorot, saudara. Coba Yohanan Pembaptis tidak ngirim, dia tetap posisinya bagus. Betul kan? Kan tidak ketahuan kan? Tidak ada kisahnya kan? Tidak ketahuan. Tapi gara-gara dia ngirim, tolong tanya. Dia tidak ngerti impact-nya. Hati-hati. Amen? Oke, kita akhiri. Kita satukan hati dalam doa. Kita ketemu besok dengan pembahasan session yang kedua. Terima kasih Elohim Yahweh untuk anugerah-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi firman-Mu. Kami mencintainya. Dan kami mau tetap ada di dalam Engkau, Engkau dalam kami, Yesua dalam kami, dan kami di dalam Yesua. Darah Yesua masih menyatu dalam jiwa, roh, dan tubuh kami, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan biar firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Hidup kami diubah dari kemuliaan menuju kemuliaan. Karakter-karakter lama dibersihkan, disingkirkan. Dan kami mencerminkan apa yang Engkau punya. Terima kasih Elohim Yahweh. Kami mengucap syukur kedahsyatan-Mu yang luar biasa. Melalui penjabaran Dafar Elohim ini, kami sangat dikuatkan. Dan kami dapat melihat, walaupun untuk sementara ini kami hanya bisa melihat melalui alam pikiran kami. Tapi kami mempercayainya. Dan Kau berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kami mengucap syukur, memberkati untuk setiap manusia-manusia Elohim yang telah bergabung dan yang akan mendengar, supaya Kau menjangkau melalui ruah Yahweh Elohim, menyelamatkan mereka. Memberkati setiap manusia-manusia Elohim yang telah mengembalikan pengembalian di
pelayanan menorah, memberkati benih-benih ini dengan blessing yang spesial. Benih-benih ini be fruitful and multiply, be fruitful and multiply, be fruitful and multiply. Untuk kemuliaan nama Yahweh dinyatakan, banyak jiwa didewasakan, diselamatkan, didewasakan, dibangun imannya. Terima kasih Elohim Yahweh untuk anugerah-Mu yang super maha dahsyat dalam kehidupan kami. Memberkati kembali dengan berkat rewards yang Elohim Yahweh telah tetapkan. Kami mengucap syukur, memberkati untuk setiap jiwa-jiwa yang telah Engkau percayakan bergabung di tempat ini, supaya mereka terus berakar, bertumbuh, dan berbuah semakin limpah di hadapan Elohim Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, kita akan mengangkat tangan kita masing-masing. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan tinggal bersama-sama Yeshua HaMashiach sampai kekal selama-lamanya di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, berkat-berkat ini diberikan. Yang percaya katakan, Amen. Haleluya.